kembali lagi dengan Miss Debbie. Masih tetap semangat untuk belajar? Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan. Dan materi yang akan kita pelajari sekarang adalah cara merawat hewan berdasarkan teks bacaan. Nah, perhatikan, berikut ada cerita. Miss akan bacakan ya. Judulnya Pertumbuhan Kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Berdasarkan teks bacaan di atas, maka cara merawat hewan yang benar, terutama pada kucing, yaitu yang pertama, menyiapkan tempat tinggal dan menjaga kebersihan. Itu penting sekali ya. Hewan juga perlu tempat tinggal yang bersih. Ya, bukan hanya manusia. Yang kedua, memberi makan dan minum setiap hari. Lalu memandikan secara teratur. Yang keempat, menyayangi dan menjaga hewan peliharaan dengan baik. Tujuan hewan atau ternak-ternak dirawat adalah agar sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Nah, diingat ya, ketika kamu punya hewan peliharaan, maka hewan itu harus kamu rawat dengan baik. Nah, tujuannya apa? Agar sehat dan dapat bertumbuh dengan baik. Ya, coba kamu bayangkan ketika kamu tidak merawat hewan peliharaanmu dengan baik. Akibatnya apa? Iya, benar sekali, akan timbul penyakit. Hewanmu akan menjadi sakit dan lama-kelamaan bisa mati. Mengenal profesi dalam kehidupan sehari-hari. Profesi itu sama artinya dengan pekerjaan ya. Ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, dokter hewan bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Petani bekerja menanam berbagai tanaman. Pedagang bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Guru bekerja mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Membuat pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan berdasarkan gambar. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kardus. Itik yang baru menetas membutuhkan tempat yang hangat. Siapkan kandang yang tertutup, misalnya dari kardus bekas. Berikan alas berupa kain bekas atau jerami. Nah, jadi ini salah satu cara merawat hewan peliharaan ya. Kita mau buat tempat tinggal itik yang nyaman ya. Nah, kalau itik itu tempat anak-anaknya itu perlu tempat tinggal yang hangat, maka kita bisa gunakan kardus bekas yang akan nanti diberikan di dalamnya itu jerami. Nah, seperti gambar berikut.
Siapkan pakan anak itik di dalam kandang. Larutkan pakan itik dengan sedikit air sehingga mudah ditelan. Berikan pula air untuk minum itik. Gantilah air minum setiap hari agar tidak kotor. Nah, kalau tadi kita sudah persiapkan tempat tinggalnya, nah sekarang dengan mempersiapkan makanannya ya, dengan menyiapkan pakannya. Nah, itu juga ada aturannya ya, ada caranya, dengan melarutkan pakan itik dengan sedikit air sehingga mudah ditelan. Kemudian kita juga perlu memberikan air, dan airnya juga harus bersih. Lalu kamu perhatikan, letakkan kandang di tempat yang kering dan hangat. Kamu juga dapat meletakkan lampu di atasnya agar anak itik merasa hangat. Saat anak itik mulai tumbuh dewasa atau sekitar 16 minggu, kita dapat memberikan pakan itik dewasa. Pakan itik dewasa memiliki butiran yang lebih besar. Jadi, seperti penjelasan tadi ya, anak itik itu pakannya tidak sembarangan. Kita harus kasih dulu campur dengan air sedikit supaya anak itik mudah mencerna makanannya. Kalau sudah dewasa, baru berikan pakan yang sesuai untuk itik dewasa dengan yang memiliki butiran yang lebih besar. Sama ya, manusia juga begitu. Anak bayi yang balita juga pasti diberikan makanan yang lembut dulu, yang mudah dicerna. Kalau sudah dewasa baru dia yang lebih susah ya. Jadi karena sudah dewasa maka disesuaikan dengan umurnya. Sekarang buatlah pertanyaan tentang cara merawat hewan peliharaan berdasarkan gambar di atas. Jadi gambar yang tadi ya, pastikan pertanyaanmu sesuai dengan gambar yang disajikan. Nah, masih ingat kalau kita membuat pertanyaan, apa yang kita butuhkan? Iya, benar sekali. Hal yang pertama kita butuhkan adalah kalimat tanya. Masih ingat ya? Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, jadi kita bisa membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya dan nanti diakhiri dengan tanda tanya. Maka berdasarkan jenis kata tanya tersebut, kita dapat membuat kalimat tanya berdasarkan urutan gambar di atas. Contohnya, nah di sini ada contoh kalimat tanya. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan setelah itik menetas? Ini sesuai urutan gambar tadi ya. Jadi kalau kita jawab, apa yang harus dipersiapkan setelah itik menetas? Kita harus persiapkan tempat tinggalnya ya. Kita bisa gunakan kardus bekas. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab merawat itik tersebut? Kita sebagai orang yang memeliharanya. Di mana sebaiknya itik tersebut ditempatkan? Di tempat yang hangat ya. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk memberikan itik makan? Lalu, mengapa itik harus diletakkan tempat yang hangat? 6. Bagaimana cara merawat itik dengan baik? Dan yang ketujuh, berapa usia itik saat dinyatakan sudah menjadi itik dewasa? Nah, itu tadi ada beberapa contoh kalimat tanya berdasarkan gambar tadi. Nah, kamu lihat ini sudah menggunakan kata tanya ya, dan sudah diakhiri dengan tanda tanya. Menentukan penokohan dalam dongeng dan unsur-unsur dari cerita. Penokohan merupakan salah satu unsur dalam dongeng. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Unsur-unsur pada cerita, contohnya cerita bergambar, dongeng terdiri atas yang pertama, tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang berperan atau pelaku atau pemeran dalam cerita atau dongeng. Yang kedua, watak atau disebut dengan sifat tokoh, perilaku tokoh dalam sebuah cerita atau dongeng. Yang ketiga, latar. Latar adalah keadaan, tempat, waktu,
atau suasana dalam suatu cerita atau dongeng. Yang keempat, alur. Alur adalah jalan cerita suatu cerita atau dongeng. Yang kelima, amanat. Amanat atau disebut juga dengan pesan moral atau hal-hal baik yang dapat kita tiru dari sebuah cerita atau dongeng. Jadi diingat ya, unsur pada cerita itu ada tokoh, watak, latar, alur, amanat. Tokoh tadi orang yang berperan dalam cerita. Watak, sifat setiap tokohnya. Apakah itu baik, jahat, pemarah, sabar. Nah, sifat-sifatnya sesuai dengan cerita. Lalu latar. Latar itu tadi seperti tempatnya, waktu, siang hari kah, malam hari, atau bisa juga waktu pakai tahun ya. Tahun 2000 ya kan. Kalau misalnya ada dibuat, atau juga sore hari ya kan. Kemudian suasana, bagaimana suasana dalam cerita tersebut, menyedihkan atau bisa juga menyeramkan, menegangkan ya. Kemudian alur jalan cerita. Apakah alurnya sebagai alur maju ya? Biasanya dia kalau alur maju itu ceritakan dari awal kejadian sampai akhir. Atau misalnya ada juga yang ya, ceritanya di awal dia sudah menceritakan akhir cerita, baru dia mundur, flashback ya, atau misalnya dia mengingat kembali kejadian yang sudah lewat. Nah, lalu yang terakhir amanat. Amanat itu pesan moral ya. Apa pesan moral yang disampaikan penulis cerita yang dapat kita tiru? Jadi hal-hal baik yang dapat kita tiru. Nah, sekian dulu pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jangan lupa kalau kamu belum mengerti pelajaran hari ini, boleh diulangi ya videonya. Oke. Nah, setelah selesai mendengarkan penjelasan ini, ayo kerjakan soal latihan di penugasannya. Jadi, Miss sudah buat ada soal latihan di penugasan Google Classroom. Jadi kamu nanti lihat. Miss sudah atur nanti waktunya. Dan selamat belajar ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.